Salam, selamat pagi bagi anak ibu sekalian. Hari ini kita bertemu lagi kembali walaupun kita berjauhan, terlebih-lebih di dalam pelajaran agama Kristen. Baiklah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah ya Bapa yang kami sembah melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini juga Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpinan kasih-Mu yang menyertai kehidupan kami, di mana di dalam pembelajaran kami Bapa, kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah kuasa Rohul Kudus Tuhan yang memberikan apa yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pelajaran kami. Amin. Jadi sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu lanjutan daripada bab 3. Ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Jadi di sini bisa kamu membuka buku kamu di dalam bab 3, yaitu lanjutannya ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Kekristenan diumpamakan dengan salib. Kayu yang vertikal menunjukkan hubungannya dengan Allah, dan kayu yang horizontal menunjukkan hubungannya dengan sesama. Dan hubungan sesama orang Kristen dikenal dengan istilah keluarga Allah. Bagaimanakah ciri dari keluarga Allah itu? Ataupun yang pertama, ada kasih persaudaraan. Kata yang dipakai untuk menggambarkan kasih persaudaraan ini adalah oikos. Kata ini memiliki pengertian rumah tangga yang menunjukkan kepada keluarga. Di dalam keluarga tentu akan ada kasih persaudaraan. Orang yang mengaku Kristen harus memiliki kasih persaudaraan terhadap sesama Kristen yang lain. Tentu hal ini akan terjadi jika seseorang sudah dipenuhi oleh kasih Kristus. Hanya lewat kasih Kristus, dengan kata lain orang yang sudah hidup di dalam Kristus, kita bisa mempraktekkan kasih persaudaraan. Ada persekutuan. Kata eklesia dipakai untuk menggambarkan persekutuan ini. Kata ini menunjukkan kepada orang-orang yang dipanggil keluar, yaitu orang-orang yang dipersekutukan ke dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Ada kerelaan untuk dipersekutukan dengan yang lain sehingga seseorang tidak tercipta di dalam hidup orang Kristen. Bukan karena upaya manusia itu, tetapi dibutuhkan kesediaan mereka. Jadi, Kristen yang sejati bukan menyendiri, tetapi ada dalam persekutuan dengan orang Kristen yang lain. Ada usaha untuk menjunjung kebenaran. Kata yang dipakai untuk menggambarkan hal ini adalah stulos, yang artinya adalah pilar atau tiang penyangga. Hal ini menggambarkan sebagai penyangga kebenaran atau sebuah usaha untuk meninggikan kebenaran. Sebab ciri gereja yang hidup adalah meninggikan kebenaran. Jadi gereja terpanggil untuk hidup dan menyuarakan kebenaran. Ada usaha untuk menegakkan kebenaran. Kata yang dipakai untuk menggambarkan hal ini adalah hedrema, artinya dasar. Dengan demikian, di tengah-tengah dunia yang tidak mau menginginkan kebenaran, gereja harus terus menegakkan kebenaran. Gereja tidak boleh kalah dengan dunia ini, karena untuk itulah gereja hadir di dunia ini, yaitu untuk menegakkan kebenaran. Apa yang kamu pahami dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristen yang mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Mari kita pahami penjelasannya satu persatu. Berakar.
Berakar menunjukkan pada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat dan memperkokoh berdirinya satu tanaman. Sama halnya dengan keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai pondasi dalam kehidupan keluarga serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. B. Bertumbuh. Beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga. 1. Keluarga sebagai tempat bernaung kudus. 2. Keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga. 4. Keluarga yang menopang kehidupan religius ataupun rohani masing-masing anggota keluarga. C. Berbuah. Berbuah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berupa 1. Pencerminan kasih pada Allah. 2. Penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. 3. Pengukuhan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Rangkuman. 1. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga. 2. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan dan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Jadi sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Nanti bisa kamu pelajari lagi kembali di dalam bab 3 itu. Nanti akan Ibu berikan tugas, kamu kerjakan dan Ibu tunggu jawabannya dari kamu. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa.